Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selamat siang, Sir. Saya Evelyn Hanok dengan NIM 1905 1014 akan menjawab ujian akhir semester Hukum Lingkungan. Dengan soal pertama, apakah makna filosofi implementasi konstitusi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya telah tercapai di Indonesia pada saat ini? Adakah jaminan bahwa kekayaan alam akan mendatangkan manfaat bagi generasi saat ini dan mendatang? Apabila kekayaan alam ini tidak mengalami kerusakan akibat eksploitasi yang tidak terencana dan melanggar Undang-Undang PPLH? Saya akan menjawab, jawabannya yaitu belum. Karena tidak meratanya pelestarian lingkungan di Indonesia, masih banyaknya perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan, pertambangan, dan pengerusakan lingkungan lainnya yang menyebabkan bertambahnya habis sumber daya alam. Pembangunan dapat menghasilkan dampak negatif dan dampak positif. Berbagai fakta dan pengalaman menunjukkan bahwa dampak negatif pembangunan masyarakat menjadi terlambat atau tidak tercapai. Hal utama yang diperlukan dalam pembangunan berwawasan lingkungan adalah penggunaan sumber daya berkesinambungan serta bagaimana meningkatkan kualitas lingkungan hidup bagi seluruh masyarakat. Untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, manusia harus mengelola dan mengawasi lingkungannya sebaik mungkin, sehingga pembangunan berwawasan lingkungan dapat menunjang kehidupan dan pertumbuhannya. Eksploitasi sumber daya alam secara berlebih-lebihan tanpa memperhatikan aspek peran dan fungsi alam ini terhadap lingkungan dapat mendatangkan berbagai macam bencana alam. Perusahaan sebagai pihak yang mengambil keuntungan banyak sumber daya alam, perusahaan sebagai pengambil keuntungan besar seharusnya memiliki kesadaran tinggi untuk menjaga kestabilan sumber daya demi generasi berikutnya, yang berdasar pada pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup, yaitu strict liability atau tanggung jawab mutlak. Tanggung jawab mutlak yaitu di mana tidak ada penggugat di dalam hal ini, artinya perusahaan yang telah menyebabkan kerusakan lingkungan bertanggung jawab tanpa adanya penggugat. Selanjutnya nomor 2 dengan soal apakah instrumen hukum nasional baik konstitusi maupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup telah menjadi jaminan bahwa aspek menegakkan hukum lingkungan berlangsung baik di Indonesia. Jika sudah, apa indikatornya? Dan jika belum, apakah faktor penghambatnya? Saya menjawab yaitu penegakan hukum terhadap aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup sudah terbilang baik. Namun pelaksanaannya yang dianggap kurang efektif dan efisien karena masih banyak kita temui atau jumpai lingkungan yang belum kondusif di tempat tinggal kita masing-masing, yang menjadi penghambat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut saya adalah subjek hukum. Selain kesadaran masyarakat, juga oknum yang bertanggung jawab atas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri, sehingga menciptakan kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah. Selanjutnya nomor 3 dengan soal persoalan yang sering dihadapi oleh masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan adalah akses terhadap keadilan, sebab tidak dapat dipungkiri bahwa contoh seperti Dr. Rignolda Jamaluddin dari Yayasan Kelola Manado divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Manado dengan amar putusan melakukan pencemaran nama baik perusahaan Newmont, serta kasus Jul Takaliwang dari Yayasan Suara Nurani yang divonis Pengadilan Negeri Manado 1,5 tahun dengan tuduhan provokasi mendemo tambang Australia PT
Meres, Soputan Mining atau MSM. Menurut Anda, faktor apakah yang menyebabkan hal demikian terjadi? Apakah ada alternatif lain untuk menangkal strategi serangan balik dari perusahaan terhadap masyarakat yang memperjuangkan keadilan di Indonesia? Menurut saya, praktik serangan hukum balik terjadi dalam contoh kasus pertama, karena subjek tersebut telah melakukan pencemaran nama baik terhadap perusahaan Newmont sehingga menciptakan suatu dalil yang baru dan dijadikan celah oleh perusahaan Newmont. Jadi dalam hal tersebut, keduanya telah menerima hukuman setimpal dengan perbuatannya. Karena pihak perusahaan Newmont dipidana denda, sedangkan subjek tersebut telah melakukan pencemaran nama baik dan dihukum pidana penjara. Dan dalam contoh kasus kedua, subjek tersebut telah memprovokasikan masyarakat untuk melakukan demonstrasi terhadap PT MSM sehingga menciptakan suatu hukum untuk menjerat subjek tersebut. Alternatifnya, jika kita telah melaporkan suatu tindak pidana atau perdata, ada sebaiknya kita ikuti prosedur hukum yang berlaku, tanpa harus melakukan pencemaran nama baik ataupun mengajak masyarakat setempat untuk melakukan demonstrasi. Selanjutnya nomor 4 dengan soal, menurut Anda, apakah yang perlu dilakukan oleh pihak perusahaan jika AMDAL-nya bertentangan dengan rencana tata ruang wilayah atau RT/RW, misalnya PT MSM yang mendapat sorotan karena merencanakan pembuangan tailing ke Teluk Rinondoran dan memicu keresahan warga masyarakat Ninut dan Bitung? Jawabannya, yang perlu dilakukan oleh pihak PT MSM dan RT/RW adalah negosiasi mengenai tempat pembuangan limbah yang seharusnya PT MSM buat agar tidak mengacu kepada Teluk Rinondoran dan memicu keresahan masyarakat setempat akan limbah perusahaan. Selanjutnya nomor 5 dengan soal, apakah yang dimaksud dengan tanggung jawab mutlak atau strict liability menurut pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup? Jawabannya, prinsip tanggung jawab mutlak atau strict liability merupakan gagasan yang disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Dengan bunyi, setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan atau mengelola limbah B3, dan atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Di dalam pasal 88 menjelaskan yang dimaksud bertanggung jawab mutlak atau strict liability adalah unsur kesalahan yang tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Asas pertanggungjawaban mutlak atau strict liability tidak hanya dapat diterapkan dalam kasus limbah bahan berbahaya beracun atau B3, namun juga dapat diterapkan bagi kegiatan yang menimbulkan ancaman serius seperti halnya pembakaran hutan dan lahan. Ditinjau dari kerugian masyarakat massal, ditemukan adanya nuansa pidana ketika dampak yang ditimbulkan akibat pembakaran hutan dan lahan adalah masyarakat luas seperti halnya pembakaran hutan. Selanjutnya nomor 6 dengan soal, apakah yang dimaksud dengan prinsip pencegahan dini atau the precautionary principle dalam hukum lingkungan? Dan apakah acuan yang dipakai untuk mengaplikasikan prinsip pencegahan dini tersebut? Membahas tentang makna prinsip kehati-hatian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di bidang RT/RW adalah membahas tentang makna prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di bidang RT/RW di Indonesia. Prinsip kehati-hatian atau pencegahan dini dalam produk hukum nasional Indonesia telah diatur secara tegas dalam pasal 2F dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 32
tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup? Jawabannya adalah prinsip pencegahan dini atau precautionary principle mengandung suatu pengertian bahwa apabila ada ancaman yang berat atau adanya ancaman kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan serta tidak ketemuan atau pembuktian ilmiah yang konklusif dan pasti, tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda-nunda upaya untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Sekian jawaban ujian akhir semester dari saya. Terima kasih. Sekian dan membahas tentang makna prinsip kehati-hatian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di bidang RT RW adalah membahas tentang makna prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di bidang RT RW di Indonesia. Prinsip kehati-hatian atau pencegahan dini dalam produk hukum nasional Indonesia telah diatur secara tegas dalam pasal 2F dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sekian jawaban dari ujian akhir semester hukum lingkungan saya. Sekian dan terima kasih.